Assalamualaikum, welcome to my channel Diary Tiktan. Untuk kajian fikih hari ini, kita akan membahas tentang wudhu dan hadas yang akan dibawakan oleh Umi Farida. Terima kasih. Materi tentang hadas, ya. Untuk itu sebagai prolog, ya. Kemarin kita sudah membahas masalah najis macamnya. Kita ingat kembali, yaitu ada najis mughalladzah, ada najis mutawasithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughalladzah kemarin contohnya adalah air liur anjing, ya. Kemudian tata cara mensucikannya yaitu dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya yaitu dengan menggunakan Terus najis mutawasithah ada 2 macam, yaitu ainiyah dan hukmi. Yang ainiyah yang kelihatan ada wujudnya, ya, seperti kotoran hewan, kotoran manusia, darah, nanah, ya. Ini termasuk najis mutawasithah ainiyah. Kita cara mensucikannya yaitu diambil wujudnya dulu atau dihilangkan wujudnya dulu, kemudian dibasuh dengan air sehingga hilang bau, warna, dan rasanya. Ini yang najis mutawasithah ainiyah. Berikutnya yaitu najis mutawasithah hukmi. Ini cara mensucikannya cukup menyiramkan air pada tempat najis. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah najis mukhaffafah, yaitu air kencing bagi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, ya, belum makan apa-apa kecuali ASI. Ini cukup memercikkan air pada tempat najis. Ya. Untuk berikutnya yaitu materi tentang hadas. Ini hadas. Kalau kemarin najis, ya, yaitu sesuatu yang kotor menurut pandangan agama. Sekarang hadas, ya. Hadas pengertiannya keadaan pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah seperti sholat, ya, tawaf, ya, kemudian memegang mushaf, ya, membaca Al-Quran. Ini ketika seseorang berhadas. Sekali lagi, keadaan pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah seperti tadi sholat, tawaf, ya, memegang mushaf Al-Quran. Ini orang yang dalam kondisi berhadas. Kemudian yang berikutnya, hadas ini dibagi menjadi 2, ya. Hadas ada 2 macam. Yang pertama, langsung, ya, saya ulang kembali. Hadas yaitu keadaan pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat melakukan ibadah, contohnya sholat,
tawaf, pegang mushaf, ya. Ini termasuk diantaranya tidak boleh ketika seseorang sedang berhadas. Ya. Adapun hadas, ya, ini ada dua macam. Ya. Yang pertama yaitu hadas kecil. Ya. Hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil, ya. Ini diantaranya mengalami peristiwa seperti buang angin, BAB, kencing, misalnya, ya. Diantaranya itu orang dikatakan berhadas kecil. Bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahramnya, ini, ya. Ini diantara peristiwa dikatakan seseorang berhadas kecil. Adapun bagaimana ketika kita hendak melaksanakan ibadah sementara kita dalam keadaan berhadas kecil. Tata cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Ya. Jadi ketika kita akan sholat, kita akan mungkin baca Quran, orang akan melaksanakan tawaf, ya. Sedangkan ia berhadas kecil, maka bersucinya cukup dengan berwudu. Ya. Kemudian yang berikutnya akan kita pelajari bagaimana tata cara berwudu. Ya. Ini dalilnya di dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ilas sholat, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu, ya, wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke situ. Basuhlah tanganmu sampai ke ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum, yang dibasuh apa? Sebagian ke kepala. Biru'usi roksun, kepala. Biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki, dua mata kaki. Ini perintah berwudu. Ya, disyariatkannya berwudu ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Berikutnya yaitu tentang rukunnya wudu. Ya, rukun itu yang pokok, yang wajib. Kalau salah satunya ditinggal,
maka tidak sah wudunya. Ya. Rukunnya wudu ini disebutkan dalam ayat ini ya. Ya. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, yang dibasuh pertama adalah muka. Ya, rukunnya wudu yang pertama adalah niat. Niat ini menyengaja untuk melakukan misalnya wudu ini ya. Jadi menyengaja melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu membasuh muka. Tadi ayatnya faghsilu wujuhakum. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku ilal marafiq, ya, sampai siku. Kemudian yang keempat, wamsahu biru'usikum, membasuh sebagian kepala, ubun. Berikutnya yang kelima, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai dengan ya, ini basuhlah kedua kakimu ya, sampai kedua mata kaki. Ya. Ini rukunnya wudu. Ya. Jadi rukun itu yang pokok. Ya. Ya. Yang wajib, yang harus dilakukan. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya berurutan, tidak boleh dibolak-balik, ya. Jadi ada urutannya. Ini yang pokok. Adapun nanti ya untuk praktek wudhu nanti kita bagaimana tata cara berwudhu berikut nanti di samping yang rukun kita gabungkan dengan yang sunnah. Sunnah-sunnahnya wudhu itu kan kita mulai dari yang pertama membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan ya. Membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan. Sebelum kita memulai ini kita awali dengan membaca basmalah, membasuh kedua tangan. Kemudian berkumur ya, ini juga termasuk sunnah-sunnahnya ketika kita berwudu. Yang keempat, memasukkan atau mengisap air ke dalam hidung. Ini juga termasuk sunnahnya berwudu. Yang kelima, mengusap seluruh kepala. Ya, ini kesunahan. Ya. Kalau tadi kan membasuh sebagian kepala. Kalau kesunahannya itu seluruh kepala. Yang ketiga berkumur. Ya. Kemudian yang keenam mengesap 2 daun telinga. Diputar gitu ya, nanti prakteknya kita ini praktekkan bersama. Kemudian yang ketujuh membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Jadi yang wajib itu sekali, ya. Kemudian disunahkan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan menyela-nyela anak jari-jari kedua tangan ya, di sela-sela ini jari-jari. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang
Ke-10, wudu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya sedang sakit misalnya. Ke-11, pembasuhan anggota wudu dilakukan secara berturut-turut, ya. Tidak menunggu keringnya satu anggota badan. Jadi berturut-turut gitu ya, tidak diselani kegiatan tidak. Jadi harus berturut. Ya, tidak ada jedanya. Kemudian yang ke-12, berdoa setelah berwudu. Ini juga merupakan kesunahan ketika kita berwudu. Doanya sudah hafal ya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini doa ketika kita selesai berwudu. Ya. Sampun, mungkin ada yang dipertanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Nomor 5. Mengusap seluruh kepala. Tadi mengusap seluruh kepala. Yang nomor 5 ya. Nomor 7, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang ke-8, menyela-nyela anak janin. Sehingga air bisa terkena semua anggota wudu ini, ya. Sudah? Bisa dilanjut ya? Sekarang kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ada dek juga. Oke. Sudah ditekan. Sudah? Ya, bisa dilanjut ya. Lanjut nih. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu atau kedua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ya. Keluar sesuatu dari salah satu atau kedua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ya. Berarti termasuk tadi apa? Buang angin, BAB, kemudian pipis ya, habis kencing ya, buang air kecil, ini termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilang akal, baik karena mabuk maupun gila. Baik karena mabuk maupun gila. Dianggap seperti orang tidur atau hilang kesadarannya. Ya. Orang yang tidur ini juga ketika ia hendak melaksanakan sholat maka harus berwudu. Ya, karena orang yang sedang tidur ini juga dianggap dia di luar kesadaran. Makanya orang yang tidur
mau sholat iya harus iya, kecuali kalau tidurnya itu posisi duduk tegak. Misalnya sholat Jumat mendengarkan khotbah kan duduk, mak tekuk ngaten nggih. Jadi posisi tidur dengan posisi duduk tegak ini tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau tidur udah kita tidur, apalagi tidurnya sampai ya, apalagi tidurnya sampai iya pulas, ini jelas ya, ini membatalkan wudhu. Ya, paham ya? Ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah balik atau dewasa. Dan keduanya bukan mahram, bukan mahramnya. Ini membatalkan wudhu. Sehingga di situ yang dikatakan balik itu bagaimana? Batasan balik untuk pria dan wanita. Kalau wanita ini apabila dia sudah mengalami menstruasi atau haid, ya, ini termasuk dikatakan sudah balik. Ya. Sedangkan laki-laki dikatakan balik ini sekitar usia 15 tahun, ya, atau sudah pernah bermimpi basah, ya, atau ihtilam, ya. Ini bagi laki-laki. Jadi batasan dikatakan balik itu perempuan sudah menstruasi atau mengalami haid. Sedang laki-laki sudah pernah mimpi basah atau ihtilam. Ya. Berikutnya yaitu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Ini yang batin ya, yang kena yang ini. Ini dohir batin. Ini kena ke apa namanya, kemaluan kita, misalnya tidak sengaja mungkin tersentuh ya. Ini maka batal wudhunya, harus berwudhu. Kena langsung, ya. Kena, ya. Maksudnya kena langsung. Ya. Ampun, ini beberapa hal yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi sekali lagi, hadas kecil itu tata cara bersucinya cukup dengan berwudhu. Ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan rukun-rukunnya wudhu, kemudian kesunahannya juga sudah. Ya. Ya, kalau kita yakin, insya Allah aman. Tapi kalau ragu-ragu, ya, betul. Kan kadang itu kita di tengah-tengah sholat ya, itu agak ditahan gitu ya. Itu kadang ya kayak merasa kerembes atau gimana gitu ya. Ya, memang yang penting ketika kita kondisi semacam itu, kita yakin bahwa tidak kentut gitu atau buang angin ya. Kita pastikan bahwa kita tidak buang angin, harus yakin. Tapi kalau ragu-ragu, ya iya harus mengulang kembali ya. Iya. Iya, tapi ya harus dipastikan juga yang
Rani, ya betul. Itu ada dua, ya ada dua pendapat nih. Iya, kalau saya pribadi apa namanya batal wudhunya ketika ya. Ya, karena kita ya. Jadi yang boleh dinikah itu kan yang batal wudhu. Ya. Yang boleh dinikah itu yang batal wudhu. Ketika jadi suami istri ya tetap. Iya, iya, iya betul. Iya.